kafa billahi syahida abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah diberikan Allah satu nikmat yang kadang kita suka terlupakan, yaitu dua nikmat. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Andailah kita tidak sehat, mungkin kita tidak sampai sini. Andailah kita tidak punya waktu, kita juga tidak akan sampai di sini. Karena dua nikmat itulah temukan oleh Allah di sini, di rumah ini. Siapa ponakannya Mintu ya, Mintu ya? Namanya siapa Mintu? Di rumah Uni Ita. Rumahnya asri, alhamdulillah. Ini, dan patut kita sadari bahwa makin kesini makin sulit kita mencari ruang ini. Apalagi kalau kita sekarang level anak-anak kita baru mulai bekerja, menabung, terus mereka berpikir ini udah nggak mungkin karena harga dan seterusnya yang luar biasa. Jadi nikmat kesehatan dan nikmat waktu itu di Quran juga demi waktu ya. Itu mengingatkan kita bahwa waktu itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam situasi kita berkumpul di suasana Idul Adha ini, perintah untuk berkurban itu ada di surat yang sangat pendek. Iya, surat Al-Kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'taina, kami berikan kepada kalian Al-Kautsar. Nah, kalau kita lihat seluruh tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir yang zaman klasik maupun tafsir Mu'asyirah yang terbaru, yang pendek atau yang panjang, itu mengatakan mengutip hadis terkait Al-Kautsar itu. Rasul mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai yang dimana di sungai itu nanti kalian akan berkumpul di telaga di situ. Nah, jadi insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan satu nikmat dari Allah. Nanti di padang mahsyar itu yang panasnya luar biasa, yang mana matahari itu sangat dekat dengan ubun-ubun kita. Dan manusia pada waktu itu tidak berpakaian. Lalu Aisyah bertanya, berarti bisa saling melihat dong? Kata Rasulullah, jangankan saling melihat, semua orang udah takut nasibnya nanti masuk neraka atau enggak gitu. Jadi semua udah takut nanti buku amalan dibuka ini kemana nih timbangan mizannya. Nggak terpikir macam-macam lagi. Jadi nggak bisa dalam kerangka dunia saking mati lillahirabbil alamin. Jadi sholat, sembelihan, hidup, mati harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengkontraskan dengan kepercayaan paganisme. Kepercayaan paganisme ini udah ada sejak manusia pertama ada. Bahkan sejak manusia pertama itu masih di surga. Paganisme itu artinya kepercayaan kepada Tuhan selain Allah. Dalam prakteknya mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka menyembah matahari dan seterusnya. Itu pagan. Dan itu biasanya
adalah agama yang memurnikan ketauhidan, kepercayaan, iman itu hanya mutlak, bahwa tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak untuk disembah. Makanya makna asyhadu alla ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan Allah itu meminta penyembahannya itu. Jadi setiap nabi itu diutus hanya untuk satu, untuk menyuruh umatnya hanya menyembah kepada Allah saja. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah di muka bumi ini. Nah, kalau paganisme itu, mereka juga ada ibadah korbannya. Dan ini mungkin agak sedikit menyinggung bagi tapi karena ini kita di sini semua Muslim, agama seluruh kehidupan kita ini dan kematian kita. Inna sholati, sholatku, artinya itu kita menyembah kepada Allah. Seluruh nabi-nabi itu menyembah kepada Allah dan mengajarkan umatnya menyembah kepada Allah. Wa nusuki, artinya ibadah sembelihan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Kita dengar kisah Habil dan Qabil yang disuruh oleh Allah untuk berkurban, di mana terjadi di muka bumi. Tapi syariat kurban itu sendiri sudah ada dari zaman Nabi Adam. Dan itu bergesernya waktu dari ratusan tahun, nanti datang lagi Nabi, itu udah tauhid mulai melenceng, nanti diluruskan lagi oleh Nabi berikutnya dan seterusnya, sampai di zaman Nabi Ibrahim itu melenceng lagi dan diluruskan lagi dengan Nabi Ibrahim. Ditebalkan lagi ibadah kurban itu dengan penyembelihan wahyu untuk menyembelih Ismail. Namun pada saat Ismail akan disembelih oleh Allah diganti dengan domba. Jadi ibadah kurban itu udah ibadah yang datang sejak dari zaman Allah menciptakan manusia, itu sudah ada ibadah kurban. Cuman memang manusia itu banyak digoda oleh setan untuk melenceng dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kalau kita melihat ya, sebenarnya kurban yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau di Quran dibilang bahwa bukan darahnya yang akan sampai, bukan dagingnya yang akan sampai, tapi yang akan sampai adalah ketakwaan si pekurban itu. Jadi ujung-ujungnya memang dalam Islam itu adalah seluruh ibadah itu oleh Allah didesain untuk tujuannya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau dilihat ujung-ujungnya dari ibadah kurban ini, ujungnya juga takwa. Sholat juga dibilang untuk meningkatkan ketakwaan, bentuk dari takwa itu. Dan kalau Umar bin Khattab begitu ditanya takwa itu apa? Takwa itu adalah engkau berhati-hati dalam meniti jalan, sebagaimana engkau berhati-hati waktu engkau melewati semak-semak belukar. Engkau takut akan kena durinya. Nah, jadi juga takwa itu salah satunya adalah sikap waspada dan hati-hati. Ibadah-ibadah kita ini dilencengkan
bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena faktor-faktor yang lain. Pada saat kita kecil kita berlindung kepada orang tua kita. Masih ada bapak kita gitu, masih ada kakak kita gitu. Begitu satu persatu udah mulai pergi, udah nggak ada pegangan lagi. Dan yakin bagi manusia, semua manusia, dia pasti akan datang suatu masa bagi dia untuk membutuhkan pegangan yang dia perlu berpegang kepada sebuah tali. Nah, disitulah biasanya manusia ini kadang ada yang selamat, dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Dia belajar kira-kira apa yang selama ini dia lupakan dari kewajiban-kewajiban dalam syariat agama ini. Kewajiban kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah itu yang pertama. Kemudian ma'rifatul Rasul, kemudian pengetahuan tentang akhirat. Karena iman itu biasanya dilekatkan juga dengan iman terhadap hari akhir. Kemudian itu akan digenapi. Pasti ada masanya ketidakadilan itu digenapi. Karena kalau berharap keadilan di dunia ini adalah tempat yang tidak adil. Maka keadilan itu akan tergenapi nanti di akhirat nanti. Makanya sangat penting bagi kita pribadi untuk menggali dan mencari tahu tentang kehidupan akhirat itu nanti akan seperti apa. Juga perlu kita sampaikan kepada kontemplasi perjalanan hidup manusia. Biasanya kadang diberikan kenikmatan, kadang diberikan cobaan, dan Rasulullah mengatakan beruntung orang-orang beriman jika diberikan cobaan dia bersabar, jika diberikan kenikmatan dia bersyukur. Jadi dia tidak lepas dari dua itu saja, sabar syukur. Dan dia yakin setiap cobaan yang dia dapatkan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tinggal dia bagaimana dia ikhlas menerimanya. Dan pasti ulama bilang bahwa kalau dia ikhlas menerimanya, fihi khair, di dalam musibah itu sabar, Allah akan membukakan hikmah itu beberapa tahun kemudian, dan beberapa puluh tahun kemudian gitu. Baru kita tersadar, oh dulu dibeginikan oleh Allah. Sebenarnya maksud Allah itu baik kan, drama seperti ini. Jadi apa yang ingat saja tentang Idul Adha itu yang harus sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mengerti kita. Iya. Nah. Segitu aja udah bagus banget. Apalagi kalau Iya. Iya. Nanti kalau udah pensiun gitu. kesimpulannya ya kan. Iya, Sholat iya. ke kurban satu itu ya. Betul. Satu level. Satu level. Jadi kan ada istilah kalau kurban udah kepala keluarga udah kurban semua dapat pahalanya. Itu gimana? Betul. Rasulullah juga begitu. Rasulullah berkurban 3 kambing pada saat yang kambing yang pertama, dan ahliku, keluargaku, itu udah masuk tuh seluruh istri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah gitu. Nah, kemudian satu lagi untuk umatku. Artinya apa? Enggak. Ini tengkar tadi. Kenapa? Tengkar. Bertengkar. Artinya itu udah masuk gitu. Udah masuk. Cuman tidak salah juga kalau misalkan si istri pengen berkurban juga. Ada hadis atau hadis ya, tapi tidak sampai ke Rasulullah.
Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika tidak berkurban, ditanya oleh para sahabat lain, terus Abu Bakar mengatakan saya di level wajib. Jadi kadang-kadang memang Rasulullah itu seperti misalkan sholat taraweh. Rasulullah itu rutin sholat taraweh karena rumah Rasulullah itu kan bersebelahan dengan masjid ya, rutin sholat taraweh. Tapi ada suatu ketika Rasulullah nggak sholat taraweh, itu untuk memperlihatkan bahwa levelnya tidak sampai wajib. Nah cuman itu nggak wajib, cuman sunnah muakkad. Muakkad itu artinya sunnah yang udah sangat mendekati wajib. Nah jadi kalau suki itu sembelihan. Jadi kalau dibaca tafsir Ibadah itu. kalau di Indonesia dibilang ibadahku, diterimanya. Tapi itu udhiyah kalau dibaca di tafsir tafsir kenapa dibilang manasik? Karena penyembelihan ini itu terjadi di musim haji. Kurbannya itu karena kurban itu selalu terjadi di musim haji, maka itu kaitannya ke manasik. Makanya manasik itu kan istilahnya mau kemana, mau manasik itu orang mikirnya lagi haji, ini ajaran haji gitu. Itu sebenarnya kalau tafsir kita baca itu terkait dengan penyembelihan kurban. Dari haram ditarik ke kurban. Kemudian dari wajib, kalau ada yang tiba-tiba Rasulullah tak mengerjakan, berarti ditarik ke sunnah muakkad. Nah, sama kasusnya dengan berkurban ini, dia kalau hanya ambil pakai hadis itu artinya wajib. Siapa yang punya kemampuan dan tidak ini ya, berarti dia wajib. Tapi kan ada juga tuh hadis lain yang Abu Bakar yang dia tidak berkurban, padahal dia masa nggak berkurban kan gitu. Padahal ini hanya kambing loh, kambing berapa misalkan 2 juta, padahal pengeluaran kebutuhan rumah tangganya udah berjuta-juta gitu kan, masa tuh kambing aja nggak keluar gitu. Nah itu, jadi sebenarnya arahnya lebih kepada ya kita ini supaya bentuk syukur kita kepada Allah karena udah dikasih nikmat, maka berkurbanlah. Nah kalau di agama-agama lain, agama pagan, agama-agama yang lain ya, berkurban itu dianggap untuk pembersihan dosa. Makanya bisa itu disembelih untuk membersihkan dosa. Nah umat Islam ini menyembelih kurban itu juga penyembelihan juga untuk pembersihan dosa sebenarnya. Cuman jangan sampai orang itu berpikir ya udah berdosa aja terus habis itu berkurban, nggak bisa. Ya, jadi perjalanan Rasulullah itu kan selalu dicatat ya. Jadi ada masa kala itu Rasulullah berkurban totalnya sampai 100. Jadi sebagian Rasulullah sendiri yang motong, kemudian dilakukan oleh Ali. 100 ekor onta. Iya. 63 dipotong sendiri. 63 dipotong sendiri, sisanya oleh Ali. Iya, ada hadisnya juga Nabi. Pada saat itu Rasulullah hanya berkorban domba, dan ini Bismillahirrahmanirrahim itu Rasul mengatakan ini untuk korban untuk aku dan ahliku, keluargaku. Tapi di hadis lain ada lagi itu sepertinya di 2 Idul Adha yang berbeda. Itu juga menceritakan kepada kita betapa Rasulullah itu sebenarnya bukan orang yang miskin. Karena 1 ekor kambing onta itu satu onta aja 20 juta misalnya kan. lebih 30 di Sapi 221. Bukan emas sedikit, bukan emasnya panjang kan? Cucunya panjang. Cucunya yang banyak. Cucunya banyak kan? Iya. Ini kata-kata kan kalau untuk buah itu kan nomornya selesai kan? Selesai kan? Buah panjang. Iya, biasa
Apa? Diberi anak kelebihan. Itu negara lain ada yang tidak hafal. Kadang-kadang orang kan contohnya di sini kan salah pertama lagi si Alan ceramah. Ayo lebih. Enggak apa-apa. Ini nggak disiapin aja udah bagus. Jadi nggak diulang-ulang. Oh di Siko fotonya. Siko sini ya. Sini sini. Oh iya. Nanti Oma ganti Oma deh. Nggak gantian cuma foto. Hah? Pintu mati, pintu nur mana? Hah? Letaknya bangku di tengah, kursi di tengah. Oh. Sudah 1, 2, 3. Tuh 2, 3, tuh 2, 3. Video foto kemarin. Ya. Video foto. Oh, dia pencet mati nanti tu. Ini pencet tu. Ha, ini pencet ni. Ni udah video kemarin. Dia ada jalan ni. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dulu ti, ya betul. Ya, assalamualaikum. Itu. Bismillah, mama, bismillah. Bismillah. Rupanya dadang lo gini. Satu kali macam baru Lebar ini. Lebar. Tu payah masuk tu. Masuk aja payah lo dia. Walah, pendek ala cekui ya. Dia cukup ya tapi nak payah benar dia tapi. Ya. Misalnya daerah Kaskal Hanu tuh ada orang mau Papua nak ada di sana. Paling udah masuk seorang. Oh, itu nera seorang sih bisa ya. Ya, pendek itu. Anunya banyak safety-nya banyak. Safety ya. Asik tok panjang tu kalau orang ada risikonya tok, orang ada risikonya tok. Iya. Bunyi sudah ya. Ya dah. Iya. Itu rumah tu, siapa itu rumah tu? Make a U-turn. Continue for 1.5 kilometers.